Baik sobat otomotif semua, ya, tidak perlu ada yang kita review kembali untuk bagian shock dari Nui Racing Project. Sudah cukup ya lengkap ya untuk reviewnya, karena tidak ada lagi yang perlu kita review dari shock yang satu ini. Hanya ada sedikit perbedaan dengan shock Nui yang model lama, khususnya di bagian klik di bagian shock. Untuk di bagian tabung rata-rata sama seperti ini, bracketnya yang berbeda. Oke, nah sekarang kita akan mengaplikasikannya di motor saya New Fiction Lightning, dimana untuk New Fiction Lightning saya ini sudah saya gunakan swing arm dari R15 V3. Jadi paling enggak untuk membuka shock yang lama itu mungkin rada agak susah. Nah, di sini saya akan membahasnya untuk kalian bagaimana cara membuka atau mengaplikasikan shock Nui Racing ini, khususnya membuka shock lama tanpa harus membuka bagian tangki atas dan filter udaranya ini ya, dan ataupun mesti harus dibuka swing armnya. Oke, cara termudahnya adalah kita lepaskan dulu bagian box ataupun bagian body, kemudian bagian baut dari filter udara itu kita buka, kanan kiri kita buka ya. Ini bautnya di sini kita buka. Terus kita siapkan kunci 12 dan kunci 14. Dimana untuk kunci 14 ini untuk menahan baut sebelah kanan. Kita tahan aja di bagian sebelah kanan dengan kunci 14 seperti ini ya. Kemudian kita akan membukanya dari sebelah kiri. Jadi sebelah kiri itu ada baut, jadi tinggal kita gunakan kunci 12. Nah, kunci 12 karena sebelah kiri ini bisa kita tarik gitu ya. Nah, bisa kita tarik seperti ini. Nah, ya walaupun rada agak susah, tinggal kita mundurin atau dorong bagian filter udaranya ya, karena baut filter udaranya juga sudah kita buka sebelah kiri juga, jadi bisa kita putar bautnya. Nah, ini lebih mudah sampai dengan lepas dari baut sebelah kanan. Kalau sudah terlepas baut sebelah kanan seperti ini ya, tinggal kita putar aja dengan menggunakan tangan. Nah, tinggal kita putar dengan tangan seperti ini. Nah, sudah terlepas. Selanjutnya mana nih? Oke, sudah terlepas. Selanjutnya adalah kita akan membuka bagian proling bawah. Setelah bagian proling ya, conrootnya sudah terbuka, sudah mantap ini. Nah, sudah bisa gerak, dan baut bagian dalam sudah kita ambil, tinggal kita lepaskan bagian baut untuk bagian atas. Kita tarik ke sebelah kiri ya. Udah turun, shocknya udah turun dan bautnya sudah terlepas. Tinggal kita tarik ke bawah saja bagian shocknya, tinggal kita angkat sedikit bagian armnya. Oke. Kita angkat sedikit karena dia terganjal oleh bagian. Oke, nah sudah terlepas bagian shock dari New Fiction ataupun Fiction tanpa mesti harus kita membuka bagian tangki, box filter udara maupun bagian armnya. Tinggal kita masukkan atau kita ganti dengan arm atau shock yang baru, monoshock yang baru dari Nui. Oke, sama dengan pada saat kita melepaskan shock yang lama, shock yang baru juga akan kita aplikasikan lewat bagian bawah. Jadi tinggal kita bagian bawah, kita masukkan dulu bagian tabung ya, karena di sini ada tabungnya. Kita masukkan bagian bawah, terus baru kita masukkan bagian shocknya, gitu ya, simple. Namun terlebih dahulu, karena di sini ada bagian bracket untuk bagian tabung dari shocknya, jadi paling enggak kita harus kita atur untuk bagian bracket ini. Untuk pengaturannya sih
Terserah kalian ya seperti apa. Untuk itu saran dari saya yang pertama, video saya pertama, itu kalian masih harus buat lagi bracket. Nah, untuk bracket dari tabung ini dikarenakan besi bagian rangka, sebenarnya ini bisa ya. Besi bagian rangka ini kita masukkan di sini. Namun ini karena ini terlalu besar sehingga pada saat kita masukkan dia tidak terkapit bagian tabungnya. Untuk itu harus kalian buat bracket atau kita las saja. Kita tambahkan selongsong besi gitu ya, yang ukurannya pas dengan diameter ini ya, baru kita masukkan. Bagusnya enaknya seperti ini. Nah, jadi kalau dimasukkan dia seperti ini. Nah, ya. Jadi di bagian samping. Oke. Namun saya buka aja bracket yang sederhana sajalah. Seperti ini. Ini bracket terakhir saya buat. Jadi dia dimasukkan ke bagian atas. Sebenarnya lengkungannya seperti ini. Ini bracket saya yang pertama kali saya buat. Nah, awalnya seperti ini. Nah, jadi dia terkapit dengan baut dari salah satu baut di sini. Seperti ini. Nah, nanti bracketnya di sini, bracket shocknya. Namun sepertinya kurang estetika ataupun kurang bagus kalaupun besi tambahan ini kelihatan gitu ya. Nah, bisa kalian lihat sini kalau kelihatan itu lumayan cukup jelek gitu ya. Jadi saya buat biar nggak terlalu kelihatan dan saya buat rada agak kecil aja. Ini saya dobelin karena besi bracketnya ini kurang tebel. Jadi yang saya punya hanya yang bagian ukurannya 1 mili saja, harusnya 2 mili cukup. Nah, kalau 1 mili dia agak kuat. Kalau 2 mili kuat ya, sebenarnya 3 mili bagus juga. Dibautkan di sebelah sini ya, saya lengkungkan di bagian dalam. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi lengkungannya ya seperti ini, tinggal dikaitkan. Nah, keluarnya di sini. Nanti tinggal saya rapikan karena ini agak menonjol gitu ya. Nah, ini paling enggak saya potong sedikit biar enggak terhalang. Jadi bracketnya seperti ini. Oke, baru nanti kita pasangkan bracketnya kayak gini. Nah, cukup manis kan? Oke, bisa kalian atur lah agar tidak terlalu pada saat roda ini kepentok sama roda ataupun sama swing armnya. Itu saja. Mantap. Kita masukkan bagian shocknya. Sudah mulai turun hujan, jadi kita agak bergeser sedikit. Kita memasangkan dari shock Nui. Oke, kita lanjut. Terlebih dahulu kita masukkan bagian tabungnya, kita tutupin dengan kain biar nggak terlalu lecet aja ya. Oke, cukup lumayan susah memasukkannya. Jadi tabung dulu masuk, terus bagian shocknya itu sudah masuk ya, lumayan. Jadi harus ini diangkat sedikit, kita ganjal sama apapun biar agak rada tidak mengganggu bagian bawahnya. Ya, bagian bawahnya biar nggak ganggu bagian ini ya. Ya, setelah itu baru kita masukkan bautnya. Untuk baut jangan lupa kita lumuri dulu dengan minyak agar dia licin. Jadi kalau bagian minyak dikasih minyak itu lebih licin, lebih enak loh ya. Oke, sudah masuk. Sip. Tinggal kita baut aja sebelah ini. Kemudian kita rakit bagian conrootnya kembali. Mantap. Nanti dia akan seperti ini. Nah ya. Mantap sekali. Kita atur dulu. Bagian tabung sudah terpasang, jadi penampakannya seperti ini, lumayan lah. Namun di sini rada agak goyang sih ya, goyang. Tapi nanti kita kasih kabel tis ya untuk mengikatnya, untuk menahan bagian ini ya, nahan bagian ini biar nggak goyang lagi. Ya, mantap.
kita akan memasangkan bagian proling semuanya. Baik sobat otomotif semua, sudah terpasang monoshock dari Nui Racing di New Vision Lightning dengan swing arm dari R15 V3. Jadi penampakan seperti ini, sudah ciamik banget ya di bagian samping. Kemudian saya tambahkan dengan double twist ya untuk memikat, jadi tidak terlalu goyang ya, tahan goyang lah pokoknya ya. Kalau mau digoyang-goyang terus ya pasti akan tergoyangkan. Untuk bagian shocknya bisa dilihat ya, terpasang dengan rapi itu. Nah, terpasang dengan rapi di sana bagian atas. Jadi itu bagian itu ya bisa kita setel juga sebenarnya dengan setelan, besi setelan. Kemudian bagian konrutnya bisa dilihat tuh, bagian konrutnya sama ya, dia panjangnya, lebarnya ya, lebar untuk konrutnya dari shock Nui ini sama dengan New Vision ya, jadi nggak ada perubahan lagi. Untuk setelan bisa kita setel lah ya, bisa terjangkau untuk setelannya. Untuk bagian atas, jadi untuk bagian ini ya, selang cukup rapi ya. Mungkin rada agak sedikit terganjalkan dengan box filter udara. Ini sudah terpasangkan, box filternya sudah terbautkan kanan kiri, sudah mantap ya. Bagaimana penampakannya? Ciamikan, mantap, keren, jos gandos pokoknya ya. Baik sobat otomotif semua, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Silakan dinanti video-video menarik berikutnya mengenai pemasangan, baik review-review dari part-part yang harganya terjangkau di kantong kalian. Jadi bukan mode sultan-sultan ya, pokoknya dengan harga terjangkau, dengan kualitas yang bagus ya, yang bisa membuat penampilan dan performa dari motor kalian itu menjadi lebih baik ya. Dengan part yang sederhana saja pasti bisa membuat motor kalian menjadi lebih baik lagi penampilannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info sejenak untuk kalian bagi yang belum mengetahui atau belum menonton video saya sebelumnya, perbandingan antara shock Nui Racing dari keluarga Vision ini atau New Vision series dengan bawaan dari New Vision ya, perbandingannya tidak terlalu banyak. Untuk bagian panjang kita ukur dari bagian titik tengah dari as atas sampai as bawah itu sama 26,5 cm atau 265 mm sama ya. Namun untuk bagian panjang per, kalau per dari Nui Racing itu panjangnya kemarin adalah 11 cm. Namun untuk per dari bawaan motor New Vision adalah sekitar 15 cm. Jadi perbandingannya emang ya beda lah, karena di situ ada setelannya, sedangkan ini tidak ada setelannya. Oke, jadi itu saja. Untuk bagian pangkal as bawah, lebarnya itu hampir sama dengan bagian Nui Racing, hanya bedanya saja untuk panjang tekukan ini kalau New Vision lebih pendek, sedangkan yang dari Nui Racing dia lebih panjang. Itu bisa diantisipasi agar bagian konrut tidak berbenturan atau bagian proling tidak berbenturan dengan bagian shock atas. Itu saja. Jadi sudah cukup bagus ini perbandingan antara shock bawaan dengan Nui Racing yang aftermarket. Jos.